Oke, kembali lagi di Cimis. Kismis, cerita misteri. Cerita misteri. Stop getting all of our culture. Coba dah, lu cerita duluan dah, katanya info-info ini mah info-info menarik ya. Katanya lu dulu tuh pernah kerja di kereta dan punya pengalaman kisah-kisah serem lah, agak-agak serem horor gitu yang lu alamin waktu lu kerja di kereta. Oh, waktu zaman gua di monitoring. Di Jadi, KAI tuh berarti, traffic KAI. line, gua traffic line. Jadi kayak ngelihat perjalanan kereta luar kota lah intinya. Ini yang pertama di kantor dulu ya, di kantor. Jadi kan memang ruangan gue itu kan namanya monitoring, kita bener-bener mesti kedap suaranya kan, karena kita bener-bener kudu fokus di ruangan itu. Setelahnya gue minta tolong sama OB gue nggak masuk, akhirnya gue sendiri. Itu kejadiannya masih sore, jam 10 itu, masih jam 10 itu. Jam 10 gue ceritanya pengen bikin kopi gue. Bikin kopi, terus gue ngeliat kayak anak kecil, awalnya bang, anak kecil. Gue bilang anak siapa, gue bilang. Tapi gue mikirnya udahlah positif aja. Di ruangan itu masih ada orang juga, tapi kan di ruangan masing-masing, kita punya ruangan masing-masing. Jadi gue di pantry, ada anak kecil tuh. Akhirnya udahlah gue cuekin aja, buat tetap bikin kopi. Tapi emang sebelumnya di kantor itu emang nggak ada anak kecil tuh? Nggak ada lah, kan kita orang pekerja semua di situ. Ada memang kadang kayak bos-bos gue itu juga kalau hari Sabtu, kalau dia lagi jadwalnya masuk ya dia bisa bawa anak apa-apa. Lanjut tuh, gue bikin kopi karena gue ngirauin aja, gue kan orangnya bodo amatan ya. Bodo amat lah, namanya kita mah hidup berdampingan, itu mah wajar aja ya bang ya. Gue jalan, selesai bikin kopi, naik lift gue kan, karena beda 2 lantai, pantry gue di bawah. Pas di atas itu, pas gue buka pintu, gue ngeliat kayak sekelebatan doang sih, nggak serem-serem banget. Bayangan sih, apa ya. tuh bayangan? Hitam. Hitam Ya, apa jadi pas- menyerupai yang ada kuncupnya Nggak apa ada. perempuan? Nggak, cuma bayangin aja pas gue buka di liftnya, pas gue mau keluar kan ke ruangan gue itu ke kiri. Nah pas gue belok kiri ini ada orang lewat gitu doang sih. Nggak terlalu serem lah, tapi memang itu salah satunya. Nah yang lebih serem lagi ketika gue lagi ditugasin ke stasiun. Waktu itu gue di stasiun Manggarai. Oh, Manggarai. Iya, gue di stasiun Manggarai. Kantor di mana tuh? Kalau gue kantor di Sawah Besar. Oh, Sawah Besar. Sawah Besar ke Manggarai gue. Sampai malam tuh di situ karena ada training. Ada training untuk kenaikan kelas gitu kan. Akhirnya gue ngikut training. Sebenarnya sih baliknya nggak terlalu malam itu, jam 7-an. Tapi karena gue nongkrong dulu bang sama temen-temen gue, nongkrong. Malam jam sekitar 12:30 itu kereta komuter lain udah nggak ada yang lewat. Itu emang jadwalnya jam 10 terakhir tuh. Apa terakhir jam berapa? Enggak, waktu zaman gua itu 2016 kereta belum ada sampai jam 12 bang. Sampai jam berapa? Sampai jam 11, setengah 11 lah paling malam. Terakhir tuh. Terakhir ceritanya gua pulang 12:30 sama temen gua, tapi memang gua beda maksudnya misah karena dia kan bawa mobil, gua bawa motor. Akhirnya kita beda jalur lah, teman gua ke peron 3, gua masih lurus. Pas gua lagi jalan tuh, gua ngeliat dari jauh nih, gua bilang kok itu kayak orang jalan ya, tapi di rel. Di tengah jalan, di Iya, tengah di rel rel. tuh Iya. orang jalan. Ibu-ibu apa bapak-bapak? Abang-abang. Abang-abang. Nggak belum bapak. Pulang kerja dia berarti tuh. Kayaknya sih pulang kerja, tapi pakaiannya kayak orang-orang gimana ya? Maaf ya, mungkin kayak kuli-kuli gitu. Udah tuh, dia jalan. Gua tegur dong, dari jauh gua cuma natin dulu awalnya. Ini orang ngapain? Gua pikir orang gila kan. Gua diemin, gua tungguin. Iyalah, namanya kita kan berpikir dia malam-malam jalan di tengah rel ngapain? Iya, makanya. Terus udah pas sudah deket gua tegur dong. Bang, ngapain dak? Kaget. Tiba-tiba, lah kok saya di sini lah. Gua bilang, emang abang di mana? Dari tadi abang jalan dari sono saya liatin, makanya sini saya tungguin, gua gituin. Nah, ceritanya dia itu naik dari stasiun Depok Lama, kata dia Oh, dari mah. Depok. Dia ngerasanya ya, katanya dia ngerasanya naik kereta dari Depok Lama. Dia mau kemana tuh pulang? Gua nggak nanya sih dia mau kemana pulangnya, tapi memang di Manggarai katanya dia harus transit. Nah, pas di buat tegur itu dia cerita tuh baru tuh, kata dia perasaan tadi dia naik kereta, kata dia. Loh abang naik kereta jam berapa? Gue bilang
Dia bilang jam 10 lebihan. Gue bilang, bang, kereta itu paling malam ya setengah 11. Tapi kalau abang naik kereta dari Depok Lama itu, dari stasiun Bogor itu paling lambat itu jam 10. Kalau ke Depok Lama nggak mungkin bang jam segitu, gue bilang. Terus kata dia, ah enggak, orang gua ngerasa naik kok, kata dia gitu. Tapi dia nunjukin gitu bukti stroke apa Enggak kartu sih, itu. enggaknya. Dia nggak nunjukin apa-apa, tapi kata dia ngerasa naik kereta. Akhirnya gue bilang, karena kelihatan panik kan, akhirnya gue ajak, bang, ikut gue dulu aja. Akhirnya gue ajak ke warung kopi, karena kan di dekat Manggarai ada warung kopi tuh. Akhirnya gue ngopi dulu di situ sama dia, buat nenangin dia lah, takut kenapa-napa kan maksud gue. Cerita, kata dia tuh ngerasa naik kereta bang. Tapi memang kata dia, pas naik itu keadaan tuh stasiun Depok Lama sepi. Kata dia, sepi banget kata dia. Tumbenan, harusnya kalau kereta terakhir pasti ada beberapa orang, kata dia gitu. Terus gue bilang, memang jam segitu udah nggak ada bang untuk kereta di Depok Lama itu, karena dari Bogor ke Depok Lama itu nggak jauh, paling cuma 10 menit gue bilang nyampe untuk kereta kok. Berarti sebelumnya dia udah curiga tuh, kok nih tumben sepi nih stasiun. Tapi dia harus pulang. Benar. Naiklah dia ke kereta itu katanya. Di perjalanan, pas masuk pun kata dia, gerbong dia ini sepi. Pas dia masuk kok sepi gerbongnya. Oh, dia masuk gerbong, kadang gerbong itu sepi. Ya sepi, akhirnya dia jalan lah kata dia, lewat 2 gerbong baru ada beberapa orang, kata dia. Akhirnya dia di situ. Memang di satu gerbong memang nggak rame kata dia, sekitar hanya 5-6 orang kata dia. Terus gua tanya, terus lu ngobrol bang sama dia? Gua gituin dong. Kata dia, gua sih nggak ngobrol kata dia, tapi gua perhatiin gerak-gerik mereka itu pada aneh kata dia. Nggak layaknya orang lah. Nah di stasiun, lupa gue pas dia bilang stasiun apa, pokoknya di stasiun selanjutnya dia berhenti kereta itu, naik satu anak muda lagi kata dia, duduk di samping dia, ngobrol lah dia. Gue tanya, ngobrol aneh gak bang? Katanya enggak, normal aja bang, kayak lu sama gue gitu ngobrol kata dia. Terus sampai dia tuh juga sama punya kecurigaan yang sama dia, Si anak muda yang baru baru datang itu. ini. Nah kata dia, kok penumpangnya rada aneh bang ya. Jadi yang tadinya dia ketakutan, si orang ini ketakutan nih yang gue tolongin di rel ini, akhirnya nggak terlalu takut karena dia ngerasa yang baru datang ini ya manusia juga kata dia. Akhirnya dia ngobrol, tapi ini orang nggak lama kata dia, aneh, cuman berapa stasiun turun kata dia. Mungkin dia juga udah punya feeling, dia takut dia nggak beres nih. Makanya dia turun sebelum lah tujuan dia. stasiun dia sampai. Lanjut, dia di dalam kereta, akhirnya dia ngeberaniin negor ada ibu-ibu di depan dia. Tapi kata dia ditegur, ibu-ibunya nggak jawab bang, diem aja gitu, diem. Ditanya ibu dari mana, ibu turun di mana. Soalnya kata orang itu, nih ibu-ibu rada tua, jadi maksud dia, ya udah bareng aja sama gua kata dia. Namanya udah tua, kasihan, maksud gua biar bareng. Tapi tuh si ibu nggak ngejawab. Nah yang anehnya ini kata dia, kan KRL itu tahun 2017 itu udah nggak ada boleh jualan-jualan bang. Betul. Udah nggak ada boleh rapi kayak ya? zaman dulu ya, udah rapi kereta. Lo Kata komuter dia, lain ya? Ya komuter lain. Di perjalanan katanya tiba-tiba kok ada yang jualan. Kata dia jualannya itu ya kata dia kayak waktu zaman dulu. Zaman dulu ya. Kayak waktu zaman dulu. Tiba-tiba kata dia ada yang nyapu. Kan ada tuh yang nyapu. Itu mah zaman kita Iya, kita zaman masih dulu banget kan. ada yang bersih-bersihin kolong kereta. Ada yang nyapu kata dia, terus ada yang jualan air, jualan cemilan kata dia. Dia sebenarnya aus, dia ngomong, tapi dia udah punya firasat ini kagak benar kata dia gitu bang. Akhirnya ya udah dia tahan ausnya itu. Mungkin ausnya itu ya karena dia jalan kali mungkin ya. Mungkin dia nggak sadar. Iya, dia nggak sadar. Dia taunya dia ada di dalam kereta. Dia ngerasa katanya aus banget, tapi dia nggak mau beli airnya. Nah, tiba-tiba di sebelah ada kakek-kakek nawarin air. Jadi dia namanya lagi duduk nih di posisi kereta, kan namanya kereta ada pada depan kan. Dia lagi ngeliatin orang yang jualan ke sono, pas dia begini di sebelah kanan dia ini ada ngkong-ngkong tiba-tiba. Kata dia, padahal tadinya nggak ada kata dia gitu kan. Tiba-tiba kok ada kata dia. Terus singkong itu cuma nawarin air mas, terus enggak makasih kata dia gitu. nggak apa-apa minum aja. Yang kata dia tetap nggak mau, tapi si kakek-kakek ini tuh maksa bang,
maksa suruh minum airnya. Tapi akhirnya karena dia nggak mau, akhirnya dia pindah gerbong. Di gerbong yang sebelahnya dia balik di posisi yang sama, Bang. Padahal dia udah pindah, tapi Iya, dia padahal dia pindah nih dari ketemu sama gerbong. orang yang sama. Heeh. Ketemu kongkong Pas itu dia lagi. pindah begitu, lah kongkongnya di sini. Posisi ibu-ibunya di depan dia ada. Padahal dia udah Tukang pindah. jualan, padahal dia udah pindah. Makin takut dia kan. Terus akhirnya kata dia mau turun, tapi ini kok kereta nggak berhenti kata dia. Nggak berhenti kata dia. Dia mau turun di stasiun manapun kata dia. Kalau berhenti dia turun. Tapi ini nggak turun kata dia gitu. Sampai tibalah tuh di Manggarai. Sampai di Manggarai. Nah, pas perjalanan itu ketika dia udah pindah ke gerbong satunya tuh, kan dia masih di posisi yang sama tuh, dia kaget dong, panik. Terus dia cerita sama gue sih, gue udah akhirnya coba bacaan, tapi tiba-tiba banyak gangguan ketika dia nyoba berdoa lah gitu. Ketika dia nyoba berdoa, kata dia banyak gangguan kata dia. Tiba-tiba kata dia ada kelapa lah jatuh. Kelapa. Iya, dari gelinding dia. Pokoknya pas dia duduk kalau Gelinding. ada kelapa gelinding. pas berhenti itu di posisi dia apa bagaimana tuh? Apa Enggak, lewat aja? kelapanya lewat aja. Tapi pas udah kata dia beberapa 3 atau 4 meter itu berubah. Berubah Jadi apa tuh? pala buntu kata dia. Panik dia. Kata dia udah nggak beres kata dia. Dia mau turun tapi itu kereta nggak mau berhenti. Kata dia. Panik dia, pindah ke gerbong. Begitu aja Bang. Jadi kata dia nyampe pindah 4 sampai 5 gerbong, pindah posisinya itu lagi. Orangnya itu lagi kata dia. Terus sampai akhirnya dia udah nggak tahu mau ngapain, akhirnya pasrah aja Bang. Dia katanya sih cerita ke gue gitu. Akhirnya gue pasrah aja Bang katanya. Udah gue cuma bisa berdoa aja, biarin lah mau diganggu gimana pun. Nah, si ibu yang depan itu tiba-tiba, ayo Bang ikut saya kata dia gitu. Dia takut dong karena dia katanya udah tahu ini bukan kereta beres ini, ini kereta aneh kata dia. Si ibu ini maksa suruh ikut, akhirnya dia ikut. Nah pas diikut sama si ibu itu, ya itu Bang pas gue sadari. Tapi maksudnya dia bisa beneran sampai ya? Iya, terus gue tanya dong, berarti lu jalan Bang dari Depok? Kata dia, gue nggak tahu Bang, pokoknya gue ngerasa gue naik kereta kata dia. Nah, si ibu itu ngajak gue buat keluar, tiba-tiba ya gue Sadarinya sama lu itu? Gua itu iya. Nah, gue bilang, aneh juga sih, tapi mau dibilang aneh dia ngerasain Iya. ya, dia ngalamin, bingung. Tapi memang itu cerita dari dia, versi dia, nggak gue tambahin, nggak gue lebihin, sih cerita dia gitu doang. Itu sih pengalaman gue kerja di kereta, nggak banyak sih. Kata orang Manggarai serem, menurut gue ya biasa aja. Tapi dari kisah-kisah sebelumnya Iya. emang katanya mah ya, Mm-mm. Manggarai itu terkenal ya Iya kereta hantu kereta apa kan? hantu Iya. apa. Mungkin kali ada Bang Gepeng cerita. Cerita mau, jadi kan dulu nggak di kereta, di bis, guru ngaji. Nah yang jadi pertanyaan itu sama, dia naik bis dan dia di bis itu rame. Sebenarnya sih hal-hal yang kayak gini banyak terjadi ya kan. Di bis itu rame, ada yang baca koran, ada yang baca apa ya kan. Gue sih nggak mau cerita, tapi gue mau nanya, kok ada yang seperti kita bisa masuk Ke dunia itu. ke dunia itu ya? Bis hantu, kereta hantu, Iya. ada penumpang. Iya kayak aktivitas biasa gitu. Kadang bingung juga Bang ya. Bingung mau percaya, bingung. Tapi ada yang ngalamin. Tapi ada yang ngalamin. Banyak gitu ya yang ngalamin, nggak satu orang Banyak dua orang lah. gitu cerita kayak begitu ya. Pengalaman misteri dia perjalanan. Dia masuk ke alam gaib. Alam gaib benar-benar. Emang sih kita berdampingan ya sama mereka ya. Cuman kan kita ya, gue pribadi sih gue belum pernah sih ngalamin masuk ke dunia gaib. Iya Jangan sih. kayak gitu, jangan ya kan. Jangan amit-amit. Mungkin dari cerita-cerita yang kayak begitu aja mungkin kan katanya nggak bisa balik lagi. Ada yang bisa ya kan, ada balik, yang nggak ada bisa yang balik enggak. ya. Iya benar. Ya gue sih kata teman-teman gue aja juga sih gitu yang suka naik gunung gitu, katanya dia juga dapat cerita dari orang-orang lain, katanya
adalah namanya pasar gaib. Ketika dia bisa masuk ke pasar itu tapi dia nggak bisa bisa balik keluar. lagi, tapi ada yang bisa balik lagi. Ya kalau itu gua udah pernah dengar itu pasar gaib. Kalau gitu. yang makanya kita kan yang namanya gunung itu kan tempat orang banyak setan-setan banyak dibuang ke situ ya, itu kan kita kan harus ngejaga alam juga. Kalau kita Benar. datangnya baik ya insya Allah kita juga Baik, pulangnya juga ya. baik. Kalau kita nggak boleh kita ngomong-ngomong kasar, nggak boleh, emang dilarang juga Iya. buat ngomong-ngomong kasar. Kembali ke niatnya masing-masing berarti ya, kalau emang Jadi, niatnya baik. Ada orang masuk, dia ke alam gaib itu, dia ngelihat ada manusia kepalanya kuda, dan orang-orang yang tersesat di dalam situ, dia minta tolong keluarin saya. Tapi gua ambil kesimpulan dia rata-rata dia udah dinikahin sama orang-orang situ. Nah gua mau bertanya nih, kok dia bisa menikah sama manusia? Tapi memang gue Iya. pernah dengar sih bang, katanya memang gaib gitu tuh dia punya kehidupan juga bang. Punya kehidupan, Punya kehidupan, punya ya. kehidupan. Punya Dia kehidupan. berjualan ya. Berjualan, Dia berumah dia tangga, punya ya. pasangan, dia punya keturunan. Punya kehidupan. Katanya begitu. Tapi maksudnya kenapa dia kan di alam dia kan dengan makhluk ya seperti dia juga, kenapa dia milihnya itu tuh manusia? Jangan manusianya itu mungkin bisa dibilang random ya, apa dia nggak tahu dia random, dia milih manusia random, apa Ya. emang udah terpilih kayaknya gua harus mau sama dia nih, apa harus begitu. Tapi kan kebanyakan ya ada ya 50-50, ada orang yang percaya sama hal itu ya kan, masalah di gunung, ada yang nggak percaya, ada yang percaya juga. Tapi kalau menurut lu kalian berdua nih gimana nih, lu percaya apa, termasuk orang yang percaya apa yang enggak? Kalau gua percaya. Nah, ngomongin percaya enggaknya, awalnya gue nggak percaya bang, Betul. nggak Siap. percaya. Terus ini kejadian di keluarga gue bang. Betul, siap. Gue punya empok cewek yang paling tua, Betul. tiba-tiba sakit bang. Hmm. Tiba-tiba sakit. Ini tuh di leher ini tuh kayak ada jendolan gitu bang. Hmm. Dibawa berobat ke dokter, katanya kelenjar Kelenjar getah getah bening. bening. Versi medis. Versi medis, udah diobatin dong, dioperasi, udah sebulan 2 bulan sembuh lagi. Betul. Tapi 2 kali lipat, yang tadinya cuman kayak telur puyuh sekarang jadi kayak telur ayam bang, jadi lebih gede. Iya. Nah akhirnya datang lagi ke dokter, harusnya kalau kata dokter kalau udah diangkat itu nggak mungkin ada Iya. lagi kata dia. Iya. Tapi pas dicek lagi memang katanya kelenjar getah bening lagi. Nah jadi si empok gua ini dia punya pacar, dia juga orang yang ngerti hal-hal gaib-gaib gitu bang. Pacar apa empoknya? Pacar waktu itu Pacarnya zamannya yang masih ngerti. pacaran. Pacarnya yang ngerti hal-hal gaib. Hal-hal gaib. Terus kata itu kan akhirnya jadi abang ipar gua kan nikah, akhirnya nikah Akhirnya nikah. sama Akhirnya empok gua. nikah. Kata abang ipar gua, ini mah bukan sakit biasa kata dia, coba berobat. Nah pas dicoba obatin ke orang yang Udah nggak ke dokter Iya, lagi berobatnya. bukan, jadi bawa ke ustaz. Iya, betul. Bawa ke ustaz, terus dibawa ke dukun, gitu-gitulah namanya, kita nyoba nyari Betul. obatnya kan Betul. kemana Medis, aja. medis udah ya. Medis udah. Tapi nggak ketemu juga. Nggak ketemu juga, udah dibuang, nongol lagi lebih gede. Terus akhirnya ada yang bilang katanya ini dikirim sama orang yang nggak suka. Bukan nggak suka sebenarnya, ada keluarga dia, anaknya itu suka sama kakak gue. Kakak gue katanya mulutnya jahat, nggak Oh, mau. mungkin pernah ada penolakan yang Iya, nggak enak kali mungkin di penolakan hatinya. nggak enak dari po gua. Nah, si dukunnya itu tuh ngomong begitu katanya. Ini faktor sakit hati awalnya kata dia. Akhirnya dikirimlah, mungkin santet itu namanya. Betul. Kalau teluh mungkin po gua langsung nggak ada. Kalau teluh langsung dihabisin. Tapi santet atau teluh dia punya banyak versi. Bikin dia gila, bikin dia nggak mati, sakit, bikin dia mati, tergantung si customer itu request ke dukun itu Mau diapain? mau apa Nah, ini. kalau empok gue nggak begitu bang. Jadi yang tadinya kan badannya sekel, nggak gemuk lah, pokoknya berisi. Namanya sakit begitu bang, habis badannya. Makan Peot, badan ya. Jadi Iya, peot banget. dibikin sakit. Iya, jadi Iya. Kalau kesimpulan gua kayaknya empok gua memang kan empok gua lumayan lah wajahnya cantik. Nah ketika sakit itu tuh bener-bener kayak nenek-nenek bang, habis dibikin bener-bener sampai ciut banget badannya.
Nah, setelah pengobatan pertama itu, nah ini gangguan-gangguan mulai ada bang di rumah. Oh, sampai ke rumah tuh. Iya, sampai gangguan-gangguan itu udah mulai berasa. Jadi awalnya lagi tidur. Dulu kan gua kan waktu itu masih 6 bersaudara. Ya. 3 cewek, 3 cowok. Ya. Jadi kakak gua itu tidur di yang dari 2 tuh kamar kasurnya itu atas bawah bang. Betul, Dulu siap. karena banyak keluarga kan, jadi yang cewek di bawah, gua cowok di atas bertiga. Oke. Nah, jam 9 malam udah pada rebahan. Oke. Orang tua gua juga udah pada tidur. Empok gua tiba-tiba teriak bang, teriak. Gua langsung bangun dong, anak-anak yang lelaki gua turun. Kenapa mbak? Gua bilang. Kata dia pas lagi tidur ngerasa ada jalan tangan gitu bang. Betul. Jalan tangan di badannya dia, terus kesini megang-megang jendolannya ini. Wah udah mulai beres nih, gue bilang kan. Dia udah panik, akhirnya di situ ada tokoh agama namanya Ustadz. Siapa namanya gue lupa ya. Pokoknya siapa Ustadz lah pokoknya, dipanggil ke rumah, didoain doang. Didoain udah tidur. Lancar tuh bang malam pertama, kita tidur lagi. Setelah itu berapa hari kemudian empok gua begitu lagi tidur kan, dia 3 bersaudara, empok gua yang paling gede ngejagain adiknya, jadi adiknya pada dekat tembok, dia di pinggir. Nah pas dia lagi di pinggir, dia ngeliat ada, bilangnya kayak emak gue, tapi dia sadar itu bukan emak gue karena emak gue kan rada rendah, badannya pendek. Kadang juga mungkin malu masih hidup kan. Nah ini ngeliat jam malam, kata dia ini cewek berdiri di samping dia bang, dipanggil mak ngapain, tapi nggak ngejawab tuh. Akhirnya udah empok gua diem, kata empok gua lama-lama dari cewek berubah bang, kata dia berubah, kata dia. Terus gua tanya, lu berubah jadi apa bang? Kata dia, gua nggak tahu karena udah saking ketakutannya. Akhirnya dia loncat ke paling pojok, adiknya disuruh ke pinggir, udah tidur. Itu yang kedua, dia nggak bikin gaduh lah di rumah karena dia tahu orang tua gua mesti kerja paginya. Kalau dia bikin gaduh lagi, bangun pada begadang lagi mungkin kayak waktu kejadian pertama. Nah itu yang pertama tuh, yang kedua tuh. Nah pokoknya itu tuh terus bang, terus diganggu terus kakak gua. Makanya gua bilang yang tadinya gua nggak mau percaya, jadi percaya karena ini kejadian langsung di keluarga gua. Ke teror selanjutnya tuh, jadi dia lagi mandi bang, lagi mandi. Jadi kan masuk kamar mandi, ini kan yang buat WC-nya, jadi cuma pakai si asbes doang, nggak bokap gua diakalin. Kata dia pas lagi mandi melihat kaki bang, sepotong gini bang. Kaki doang? Iya. Kaki ke bawah apa kaki ke atas? Kaki doang. Kakinya doang gitu? Kaki doang, kata dia. Itu ngelangkah, kata dia. Dia ngelangkah tuh. Empok gua kaget dong, teriak itu karena suasana masih sore lah, kata empok gua. Gua waktu itu lagi main sama teman-teman gua cuma dapat cerita doang. Jadi itu sore, kata dia melihat kaki ngelangkah tuh. Udah, terus lapor ke pacarnya dia tuh yang sekarang jadi suaminya. Katanya udah nggak beres, udah harus buru-buru diberesin. Udah bang, berobat ke sono ke sini. Ketika keluarga gua mencoba mengobati, serangannya makin tajam, makin parah, makin parah di rumah, makin parah. Nah selanjutnya malah bukan empok gua, itu abang gua yang paling besar. Jadi kan kasur gua kan 2 lantai ini, lagi tidur bang, tiba-tiba abang gua dibangunin sama orang gede tinggi, katanya nyampe mentok pelapon, kata dia. Dibangunin, katanya bangun, kata dia gitu. Bangun abang gua, pas bangun kaget, berbakan kan, kaget karena ada ketakutan. Gua ikut bangun, kenapa sih? Itu ada orang tuh tinggi. Mana, gua bilang, itu tadi di situ tuh bangunin gua, kata dia. Mana tangannya gede banget, kata dia gitu. Udah tuh, akhirnya gua bangunin bapak gua. Akhirnya udah jangan pada tidur di kamar, kata bapak gua. Udah ngumpul aja semuanya di sini. Semuanya ngumpul di rumah, di ruangan kamar bokap gua tuh. Udah akhirnya kita tidur semua. Anak-anak tidur, namanya jiwa orang tua kan, melindungi. Akhirnya gua mah tidur, bokap gua begadang bang. Beberapa kali gangguan dibawa ke daerah Kulon. Sama gua ini, ya sama pacarnya sengaja jadi suaminya lah. Dibawa ke sono,
Terus kata dia udah nyampe sono pun nggak ngomong apa-apa bang. Jadi abang ipar gue itu nggak ngomong, kakak gue nggak ngomong, tiba-tiba dia udah tahu kesini tujuannya apa. Kata dia udah pulang, besok saya datang ke rumah, kata dia gitu. Ditungguin dong, datang tuh akhirnya datang ke rumah pas maghrib. Si dukunnya ini datang, kata dia udah nggak usah rame-rame, masuk tutup pintu, kata dia. Udah tutup pintu, di dalam dia, gua nggak tahu lah dia baca apa, pun gua nggak ngerti, gua cuma ngeliatin doang, namanya gua masih kecil, waktu itu masih kelas 5 SD. Terus abang gua yang paling gede sama bapak gua suruh ngegali, katanya. Jadi di depan rumah gua itu teras, ada bangku buat nongkrong gini lah, bangku panjang, bale ganjelannya itu pakai cobek yang udah kebelah bang, buat ganjelan. Cobek ulekan. Iya, cobek ulekan yang udah hancur buat tatakan. Terus kata si orang pintar itu, dukunnya itu, bapak sama abang yang paling gede ke depan, itu ada bangku, ada cobek, dibuka, digali. Udah tuh, orang itu mah di dalam bang, di ruang tamu, gali abang gua sama bapak gua. Ngegali, orang itu di dalamnya ngopi, ngerokok, ngobrol sama empok gua, sama emak gua, sama yang lain. Tiba-tiba teriak, stop, kata dia gitu tuh. Berhenti dong bokap gua, disuruh stop. Akhirnya dia ke depan sama dia diambil bang, ada bungkusan putih memang. Bungkusan putih kayak boneka kecil, tapi di sini itu kayak dilili cengkeh gitu bang, di lehernya dilili cengkeh. Nah di dalam kain putih itu banyak pecahan-pecahan, ada pecahan beling, ada paku, pokoknya yang tajam-tajam lah, banyak di situ. Ada silet, ada karter, pokoknya yang tajam-tajam di situ dijadiin satu. Nah pas diambil, abang gua marah tuh, si pacarnya itu, pacar empok gua marah, kata dia mau ngebalikin ke orang yang ngirim, tapi sama si yang dukun ini, kalau lu ngebalikin sama aja lu jahatnya kayak dia. Boleh kita ngeberesin, ambil aja, nggak usah kita balikin lagi, udah. Berarti kan itu dia ada ditanam di depan rumah lu, itu berarti kan dia emang dia sempat ke situ doang buat naruh itu. Bukan ditanam, gimana itu dia tuh? Bukan ditanam, Bu. Jadi saksi mata dulu ada namanya Haji Kocep di situ. Jadi Haji Kocep itu sering begadang. Pagi itu kata dia, bukan pagi malah, kata dia malam itu, kata dia ada banaspati bang yang bola api. Tahu tiba-tiba meledak di atas rumah. Itu kejadiannya katanya 2-3 bulan yang lalu. Persis sama empok gua sakit sekitar 2-3 bulan yang lalu. Nah kalau menurut keterangan si dukun ini nih, tadinya mau ngincer ke bokap. Tapi bokap kan alhamdulillah ibadahnya bagus lah bang, ibadahnya bagus. Mungkin meleset jadi anak yang pertama kena ke kakak goyang itu gitu. Akhirnya setelah diberesin, habis diobati, sembuh bang, sembuh bener-bener rapat, kayak nggak ada lukanya, udah bener-bener bersih. Yang mungkin bekas dia operasi yang pertama tuh, yang disedot pelajar genta beningnya kan, itu doang. Setelah itu mah yang yang didukung sama dukun itu mah bener-bener bersih, kayak nggak ada luka sama sekali. Bonekanya udah diambil, udah ketemu. Di situ permasalahannya. Iya, udah ketemu. Itu cerita di keluarga gue sih, kok itu bener-bener nyata itu. Jadi gue punya saudara, dia kerja. Kita kalau kerja di zaman era mungkin tahun 70, banyak loh orang-orang bos melakukan pesugihan tapi yang ditumbalin karyawan. Banyak. Waktunya gajian, saudara gue ceritanya mau dijadiin tumbal. Iya, saudara lu itu? Saudara gue. Terus gajian, tapi nominalnya nggak semestinya. Nominalnya ada ganjil. 1.100.000 perak di era tahun 70 mungkin ya kan, apa 300.000, 500 perak nominal ganjil. Balik dia ke rumah, ngasih gajian ke istrinya, ini ada duit gajian tapi kok nggak seperti biasanya, kayak gini. Alhamdulillah dia diselamatkan, temannya datang
pas temennya datang, dia cerita sama temennya pas ngasih duit itu, dia cerita sama temennya, gue gajian nih, tapi kok tumben ya kayak gini ya gajiannya. Ada ganjilnya. Ya udah jangan dipakai dulu, Mm-mm. nanti malam gue begadangin dulu kata dia. Ya udah dibegadangin sama dia, Sama temennya. sama temennya. Duit belum diapa-apain tuh Belum berarti tuh. diapa-apain, dibegadangin sama temennya. Di dalam begadangnya itu dia ketemu sama Buto Ijo, bertempur dia sama Ah. Buto Ijo, Itu bertempur segi apa nih? berantem. Berantem. Versi dia berantem. Berantem, kalah Buto Ijonya. Paginya dia balik lagi ke tempat saudara gua. Ini duit udah pakai aja, udah aman. Ini lu mau jadiin tumbal. Ya, kayak gitu. Gila juga. Tapi ini udah aman. Ya mudah-mudahan udah aman ya, soalnya ya alhamdulillah. Dia aman sampai sekarang. Ternyata sampai sekarang namanya bos bingung, Iya. nggak mati. Kok nggak mati? Iya. Iya. Padahal udah Sampai dikasih. sekarang dia dikasih pekerjaannya bebas. Lu mau masuk jam segini kek, lu masuk jam segini, bos takut. Kok dia nggak mati? Gua tarik ke belakang, dia cerita. Dia pernah ngeliat Buto Ijo juga di rumah bosnya, di ayunannya. Versinya dia, kita bingung ya. Versinya dia, Buto Ijo itu emang Gede. sosok tinggi gede. Lalu kalau misalnya kita ada orang yang melakukan pesugihan, dia minta tumbal, lu lihat rumah-rumah orang ketika dia di rumahnya suka ada patung-patung Buto Ijo. Oh iya, gua tahu. Iya. Tahu. Yang kayak model Bali gitu ya. Dua. Iya. Itu emang disuruh seperti itu. Oh, Nanti jadi buat tempat ketika kali ya? ketika kamu sudah sukses, ketika kamu sudah kaya, pasang patung ini depan rumah kamu ada 2. Disuruh kayak gitu. Oh. Patung itu patung hidup dia. Oh, berarti ada isi tuh patung. Ada isinya. Patungnya patung hidup. Iya. Ngeri juga ya. Pada sampai numbal-numbalin Iya. begitu. Oke dah nih, cerita udah mulai serem ya kan? Gua juga udah mulai rada-rada merinding nih. Iya nih kita wah dari dengar cerita dari Bang Gep, dari Agung udah sangat mencekam ya. Ya, kita kembali lagi ya nanti di episode berikutnya tetap di Cimis cerita misteri.